Sidang Jumat yang saya muliakan, Imam Ahmad pernah bercerita. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i begini ringkasnya, kalau Anda kunut subuh berarti mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Anda tidak kunut ketika subuh berarti ikuti mazhabnya Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah bercerita, beliau tinggal di Baghdad, ibu kota Irak. Dan berkata kepada dirinya, saya tidak tahu kenapa saya ingin sekali ke Basrah. Ibaratnya tinggal di Makassar, mau sekali ke Parepare. Saya tidak tahu kenapa rindu sekali saya ke sana. Di sana tidak ada keluargaku, tidak ada handai tolan saya, tidak ada karib kerabat dekat saya. Tapi saya rindu sekali mau ke Basrah. Akhirnya menjawab kerinduannya, Imam Ahmad kemudian melakukan perjalanan dan sampailah dia di Basrah. Ketika sampai di Basrah, karena tidak ada penginapan, tidak ada keluarga dekat, tidak ada sanak saudara, maka beliau mengambil keputusan nginap di masjid. Begitu mau tidur di masjid, dilihat sama marbot. Kalau di kampung saya Pak Doja. Dilihat sama marbot, marbot ini berkata, tidak boleh tidur di masjid. Macarepa-repa kau masuk kok. Dia nawadito matiro masigi macarepa-repa kau keluar kamu. Kata Imam Ahmad, saya ini musafir. Dan ini marbot, dia tidak tahu siapa yang dia usir. Jadi waktu itu hampir seluruh penduduk mengetahuinya namanya tapi tidak tahu wajahnya. Kenapa? Kan tidak ada medsos waktu itu. Tahu namanya, tidak kenal wajahnya. Ini marbot bilang, tidak boleh kau tidur di sini, kau bikin kotor, keluar. Diusir. Dia bilang, kalau begitu saya di teras, di pinggir-pinggir. Masih tetap diusir. Tidak boleh, kau keluar, keluar kau dari sini, kau bikin kotor. Dilihat sama penjual roti depan masjid. Kalau penjual roti ini kalau bahasa kita, kasihannya itu kok dong, diusir-usir ini orang tua. Lalu Imam Ahmad berkata, ya Syekh, ta'al. Syekh bagi orang Arab itu ada 3 maknanya. Satu, Syekh karena dia tua, karena dilihatnya Imam Ahmad ini berjenggot panjang dan putih rambutnya dan jenggotnya. Yang kedua, Syekh karena dia kaya. Yang ketiga, Syekh karena dia alim ulama. Nah, dipanggillah Syekh karena dia tua. Ya Syekh, ta'al, sini. Kalau kau mau tidur di rumahku, boleh, tapi rumahku kecil. Ya, tidak layak lah. Dan ini yang panggil dia tidak tahu juga siapa ini yang dia panggil. Dia bilang, boleh Ji. Tidak apa-apa, yang penting ada tempatku tidur malam ini. Pergilah mereka berdua, tidur. Dan ketika pagi hari, si penjual roti ini membuat rotinya, adonannya. Ada yang menarik perhatiannya Imam Ahmad. Apa? Setiap dia kasih air, selama dia kerja rotinya itu, yang keluar dari mulutnya Imam Ahmad istighfar. Astagfirullah. Dia ambil terigu, astagfirullah. Dia kasih gula, astagfirullah. Dia ulek-ulek, astagfirullah. Dia bakar, astagfirullah. Menarik perhatian Imam Ahmad. Imam Ahmad lalu berkata dalam hati, hebat tuh ini. Mau buat roti, jadi tuh istighfarnya. Rotinya jalan, istighfarnya jalan. Dia tanya kepada penjual roti, Tuan, lama maki ini begini, bikin roti sambil istighfar? Dia bilang, ya semenjak saya tahu namanya jual roti. Apa yang kau dapat dari kalimat-kalimat istighfarmu ini selama kau hidup? Dia bilang, rasa-rasanya semua yang saya mau Allah kabulkan. Saya ini tidak kaya, tapi setiap ada yang saya mau inginkan, Allah kasih kemudahan untuk saya peroleh itu barang. Saya meminta Allah anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah anakku bukan ji ulama, tapi dia pandai memuliakan orang tua. Ilmu-ilmu agamanya bagus, tapi meskipun dia tidak ulama, tapi taat sama saya, tidak pernah dia bantah saya. Saya berdoa kepada Allah supaya diberikan kesehatan. Alhamdulillah selama hidup saya rasanya tidak pernah saya sakit. Alhamdulillah. Lalu orang tua ini berkata, ada satu yang rasa-rasanya belum Allah kabulkan. Apa itu? Setiap malam saya berdoa sebelum saya tidur, ya Allah, jangan kau cabut nyawaku sebelum ketemu Imam Ahmad. Ya Allah, jangan kau ambil nyawaku sebelum saya ketemu Imam Ahmad. Mendengar ini Imam Ahmad menetes air matanya dan berkata, ini sebabnya sehingga saya galau mau datang ke kampung ini. Ternyata Allah mengirim saya menjawab doamu karena kau rajin beristighfar. Kita tahu
Zaman itu yang namanya ulama lebih mulia daripada presiden. Karena istighfarnya ini penjual roti, yang kita tahu penjual roti pada saat itu dianggap suatu profesi yang di bawah, ulama sangat tinggi. Tapi karena istighfarnya penjual roti ini, Allah kirim ulama datang ke sana untuk menemuinya. Itulah hebatnya kalimat istighfar. Kalau ada doa tak sampai sekarang belum dikabulkan, sudah 2 tahun kita berdoa belum dikabulkan, salah satu sebabnya kita malas istighfar. Istighfar bukan sekadar istighfar bil lisan, tetapi lebih dalam dari itu istighfar sesungguhnya deklarasi kita, pengakuan kita bahwa kita ini hamba. Kenapa? Karena dengan mengakui istighfar, astagfirullahal aliyul azim, ampuni saya ya Allah, berarti kita sadar saya salah dan saya telah melakukan pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar bukan sekedar dosa. Istighfar adalah wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istighfar hanya berkaitan dosa, maka Rasulullah tidak perlu istighfar. Mana ada dosanya Nabi? Kita masih ingat ketika Allah memerintahkan Jibril mencabut nyawanya. Lalu Allah sampaikan melalui malaikat Jibril, "Ya Muhammad, Allah telah mengampuni dosa-dosamu kalau ada. Kalaupun ada dosamu ya Muhammad, Allah telah memberikan jaminan diampuni seluruh dosa-dosamu." Bayangkan, sudah mendapat jaminan. Itu pun kalau ada. Tapi Nabi tidak pernah melakukan dosa. Tidak ada dosanya Rasulullah. Tapi sejarah juga membuktikan Rasulullah sekali duduk, bukan 1 hari, sekali duduk 70 kali istighfar. Ada juga hadis mengatakan 100 kali istighfar. Nabi tidak ada dosa, ibadahnya luar biasa. Kalau sholat sunnah sampai bengkak betisnya. Tapi sekali beliau duduk istighfarnya 70 sampai 100 kali. Banding kami dirita yang tiada hari tanpa dosa, berapa kali istighfar. Lalu kenapa tidak berefek itu istighfar dalam hati? Karena kadangkala kita ucapkan, cara pengucapannya tidak bagus dan kita kadangkala tidak didengar oleh telinga. Coba diamalkan sekali-kali. Istighfar bandingkan. Istighfar sekedar istighfar, lalu istighfar tutup mata, perdengarkan telinga, lalu usap dada. Pasti itu efek psikologisnya ada. Beda. Kalau sekedarnya, astagfirullahaladzim, pasti tidak akan berbekas itu istighfar. Tapi ketika kita ucapkan duduk, sudah dalam keadaan ada wudhu, menghadap ke kiblat, kita pakai parfum, baju khusus kita hadap dengan Allah Subhanahu wa taala, kita pegang tasbih, kita ulang-ulang istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Selesai itu lalu minta kepada Allah, hakul yakin apa yang kita inginkan Allah pasti kabulkan. Dan pun kalau tidak dikabulkan, percaya pasti yang kita minta bukan yang terbaik dalam hidup. Dan hebatnya kalimat istighfar ini, Allah memberikan hadiah, innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Hebatnya Tuhan kita, Allah. Beda kalau kita manusia. Bapak salah sama saya, dah saat maafkan saya. Oke, saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Masih ada syaratnya. Tapi Allah, kita tipu Allah. Tiap hari kita maksiat. Lalu datang kita bertobat kepada Allah. Allah sampaikan, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Balasannya kita hianati Allah. Lalu Allah membalasnya, ku cinta kau. Kau datang membawa dosa dengan berjalan, aku menyambutmu dengan berlari. Kau datang penuh langit dan bumi, saya ampunanku jauh lebih besar. Cuma yang jadi masalah, kita malas mengakui dosa kita. Bahkan bukan cuma mengakuinya pun malas, bahkan kita tahu itu dosa, tapi kita nikmati. Mudah-mudahan Jumat kali ini Allah memberikan hidayah kepada kita, menjadikan hari Jumat hari pembersih atas dosa dan kesalahan kita. Tidak ada manusia yang tidak ada luput dari dosa dan kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak punya hajat dan keinginan. Makin hari makin besar keinginan kita. Sudah dikabulkan Allah, ada lagi keinginan kita yang lain. Dan itu sebenarnya bukan juga dilarang oleh Allah. Allah cuma minta, dekati diriku, aku kasih engkau yang kau mau. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti dia saya kabulkan. Dan salah satu cara cepat dikabul itu, lazimkan kalimat istighfar dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang kita dengarkan di awal kisah khutbah tadi. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin, innahu huwal ghafurur rahim.